Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDAFJ. Sebelum Anda mengikuti video ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel RDAFJ dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa berikan like dan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Let's enjoy this video. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya kita menerapkan konsep percabangan atau pemilihan ke dalam pemrograman visual, dan program aplikasi yang akan kita gunakan untuk penerapan konsep ini adalah visualbasic.net. Sekaligus juga mengajak teman-teman, mari sama-sama kita belajar tentang konsep percabangan atau pemilihan ini. Jadi tujuan kita belajar materi ini agar kita dapat memahami penggunaan dari statement, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat menggunakan select case. Oke, yang pertama kita bahas dulu statement atau pernyataan if then. Nah, pada beberapa kasus terkadang kita menginginkan komputer melakukan suatu pernyataan tertentu bila suatu kondisi terpenuhi. Dalam visualbasic.net, perintah percabangan atau pemilihan keputusan dapat dilakukan dengan statement if, then, dan select case. Nah, jadi ada dua konsep di sini teman-teman. Di saat kita ingin menerapkan konsep percabangan, yaitu adalah if, then, dan select case. Oke, kita bahas dulu ke if, then ya teman-teman ya. Ada beberapa jenis pernyataan if, then sebetulnya. Yang pertama adalah statement if, then. Statement ini digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Pernyataan dalam blok statement hanya akan dilaksanakan ketika kondisi pengetesan atau pengujian bernilai benar. Selanjutnya, statement if then memiliki beberapa sintaks atau cara penulisan sesuai dengan jumlah pernyataan yang akan dieksekusi. Oke, kita langsung gas ke bagian jenis-jenis dari if then ini ya. Yang pertama adalah if then dengan kondisi dan pernyataan tunggal. Nah, ini artinya adalah kondisinya tunggal, pernyataannya juga tunggal gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat konsepnya. If kondisi, then pernyataan. Berarti dia satu kondisi, satu pernyataan. Nah, kita lihat contohnya di sini teman-teman. If nilai besar atau sama dengan 60, maka keterangannya lulus gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa hanya satu kondisi saja dan hanya satu pernyataan saja. Nah, itu yang dimaksud dengan if then dengan kondisi dan pernyataan tunggal. Next, di bagian yang kedua ada if then dengan pernyataan jamak. Nah, coba diperhatikan, if then dengan pernyataan jamak. Kondisinya cuma hanya satu, tapi pernyataannya jamak atau lebih dari satu. Nah, lihat konsepnya di bawah ini. If kondisi, then pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, dan seterusnya gitu ya. And if. Nah, kondisinya cuma satu saja, tapi pernyataannya bisa banyak. Nah, kita lihat contoh nyatanya di sini. If nilai besar atau sama dengan 60, maka atau then keterangannya lulus. Ucapan selamat. Nah, ini menandakan bahwa kondisinya satu, tapi pernyataannya lebih dari satu. Pernyataannya jamak gitu ya. Nah, di sini pernyataannya ada dua, yaitu keterangan dan ucapan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, if then dengan dua kondisi. Nah, di bagian ini kita membahas dua kondisi if then-nya teman-teman. Coba perhatikan di sini konsepnya. If kondisi, then ini pernyataan, else ini pernyataannya gitu ya. Jadi maksudnya adalah ada kondisi lain gitu ya, ada kondisi lain yang mengharuskan kita memberikan pernyataan terhadap kondisi lain tersebut. Nah, contohnya seperti ini. If nilai besar atau sama dengan 60, then atau maka keterangannya lulus, ucapannya selamat. Else keterangan tidak lulus, ucapan jangan bersedih gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah jika nilainya di atas 60 atau sama dengan 60. Tapi kalau nilainya di bawah 60, nah itu adalah kondisi yang kedua. Maka pernyataannya yang ini, keterangannya tidak lulus, ucapannya jangan bersedih. Nah, begitu teman-teman penjelasannya. Next, berikutnya kita bahas ke if then dengan kondisi jamak.
kondisinya yang jamak ya. Coba kita perhatikan di sini. Nah, jadi bedanya if then dengan kondisi jamak dengan dua kondisi. Kalau yang dua kondisi ini memang dua saja kondisinya, tidak lebih dari dua. Ya, kalau ini tadi satu kondisi, ini satu kondisi. Kalau ini dia satu kondisi tapi pernyataannya jamak. Kalau ini dia dua kondisi dengan mungkin bisa banyak pernyataan gitu ya. Kemudian kalau yang ini jamak teman-teman, dia lebih kondisinya itu lebih dari dua gitu ya, lebih dari dua kondisinya. Coba perhatikan di sini, if kondisi satu, nah ini kondisi yang pertama, else if kondisi dua, ini kondisi yang kedua, else if kondisi n gitu ya, dan seterusnya. Itu maksudnya menandakan bahwa kondisinya itu lebih dari dua gitu. Nah, terus kemudian pernyataannya ya tergantung dari status pernyataannya itu sendiri. Boleh kita buat jamak, boleh kita buat satu, atau kita buat dua, itu tergantung dari pernyataan yang harus disampaikan. Oke, sekarang kita contohkan di sini untuk nilai tadi ya. If nilai besar atau sama dengan 85, maka keterangannya lulus dan sangat memuaskan gitu ya. Jika nilai besar sama dengan 70, maka keterangannya lulus dan memuaskan. Kemudian jika nilainya besar atau sama dengan 60, maka keterangannya lulus, cukup memuaskan. Dan kondisi terakhir, kalau misalkan nilainya di bawah 60, ya, maka keterangannya tidak lulus, silakan mengulang. Nah, ini menandakan bahwa kondisinya jamak. Nah, selanjutnya di statement select case ya. Sama halnya seperti if then, select case juga mengerjakan suatu blok statement berdasarkan uji nilai ekspresi. Nah, perbedaannya adalah pada tata cara penulisan dan pengelompokan nilai dari variabel atau kondisi. Oke, sintaknya seperti ini. Ini yang select case untuk konsepnya. Select case variabel penguji, select case nilai 1 pernyataan, nilai 2 pernyataan, case else, kemudian pernyataan. Nah, kalau kita lihat dari konsep ini, kalau case ini digunakan lebih dari satu kondisi. Tidak cukup hanya satu kondisi saja. Oke, kita perhatikan di sini untuk contoh dunia nyatanya seperti nilai misalnya ya. Select case nilai. Case A, jadi kalau misalkan nilainya A, maka keterangannya sangat memuaskan. Case B, keterangannya memuaskan. Case C, keterangannya cukup. Case else, keterangannya kurang. Nah, ini menandakan bahwa bahwa kondisinya lebih dari satu. Oke, setelah kita memahami konsep atau teori dari dua jenis pemilihan, yaitu statement if else dan select case, kita akan mempraktekkan bagaimana bentuk terapan dari konsep tersebut. Oke, sekarang teman-teman silakan buka Visual Studio dan kita cari VBNet di sini. Silakan teman-teman buka VBNet-nya ya. Kita ikuti contoh yang ada di sini. Buatlah sebuah form baru pada visualbasic.net. Desain tampilan form sehingga didapat tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, kita coba desain dulu ya. Seperti ini. Silakan teman-teman buka dan kita buat project baru saja. Silakan teman-teman klik new project. Kemudian kita buat projectnya di sini adalah cabangan. Oke. Kemudian kalau tampilan seperti ini teman-teman kita klik OK. Nah, buat teman-teman yang bisa langsung menyimpan, itu cari foldernya ya. Cari foldernya dulu baru di save. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, berdasarkan contoh yang ada di sini, ini membahas tentang diskon barang ya, diskon penjualan atau diskon jual. Oke, kita buat langsung saja teman-teman. Untuk formnya kita ganti dengan cara kita klik kanan pada form 1 ini, kita ganti saja namanya form diskon jual. Nah, jadi kita punya form namanya diskon jual. Oke. Windows tab-nya kita ganti center screen saja, biar pada saat kita jalankan programnya dia berada di tengah-tengah. Oke. Nah, form 1 ini kita ganti ya namanya ya. Yang ini, teks yang ini kita ganti pada teks. Silakan di propertiesnya kita cari teks dan kita samakan dengan yang ini, namanya adalah program belanja sederhana. Oke. Nah, kemudian kita ikuti ada beberapa text box, variabel dan button di sini. Oke, kita mulai dari nama harga satuan. Oke, kita tarik saja
ada 3 label di sini. Ini label pertama, ini label kedua, ini label ketiga, dan text box. Kita cari text box ya di bawah. Ini text box di bagian sini. Nah, kita buat juga 3 text box. Oke, kita lanjut ke hitung dan ulang. Ini button ya. Jadi kita pakai button. Di sini kita gunakan button. Next, berikutnya ada 4 label lagi dan 4 text box. Oke, label kita buat 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian text box 4 juga. Jadi text box. Oke, ini yang pertama. Text box yang kedua. 3, 4. Kemudian yang terakhir ada keluar. Jadi kita gunakan di sini combo box. Maksud saya button ya. Oke, kita ganti dulu namanya ya. Kita ganti dulu namanya, nama barang, harga satuan dan jumlah barang. Jadi kita ganti di teks nama barang. Oke. Kemudian di sini harga satuan. Next, di sini label 3. Kita ganti jumlah barang. Buttonnya kita ganti ke hitung. Dan button kedua kita ganti ke ulang. Di sini kita ganti menjadi total harga. Next, di sini kita ganti ke diskon. Lanjut, di sini ada total bayar. Dan yang terakhir kita ganti ke bonus. Oke. Nah, ini kita ganti keluar. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya. Oke, nah setelah kita rapikan, kita ganti dulu nama objeknya masing-masing ya. Kita ganti dulu ya. Di sini mulai dari text box yang pertama, kita ganti di name-nya. Jadi teman-teman ke name, kita tulis di sini txt nama barang. Jadi tidak boleh pakai spasi ya. Kemudian ini txt harga satuan. Next, ini txt jumlah barang. Nah, untuk button yang pertama ini adalah btn hitung. Kemudian ini adalah btn ulang. Next, untuk text box yang ini kita ganti menjadi txt total harga. Kemudian ini txt diskon. Lalu ini adalah txt total bayar. Dan yang ini adalah txt bonus. Oke. Nah, ini juga satu. Oke, nah ini kita ganti juga menjadi keluar. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian ini ya, pada program di atas perhitungan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi total harga itu diperoleh dari harga satuan dikali jumlah barang. Nah, jadi nanti total harga yang ini kita akan peroleh berdasarkan jumlah perkalian antara harga satuan dengan jumlah barang. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk kondisi if-nya tadi, if else gitu ya. Kita lihat dari sini, total harga. Jadi kalau misalkan total harganya lebih dari 500.000 atau minimal 500.000, maka pelanggan itu akan mendapatkan 20% dikali total harga. Dan bonus yang didapatkannya adalah tas pinggang. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan total harganya 200.000 sampai 500.000, mungkin kurang dari 500.000 lah ya. Nah, itu diskonnya 15% dikali dengan total harga. Kemudian bonusnya adalah payung. Nah, begitu juga sampai ke 50.000. Jadi kalau misalkan total harga itu di bawah 50.000, maka diskonnya 0% dan
bonusnya tidak ada gitu ya. Kemudian total bayar sama dengan dari total bayar dikurang diskon. Total harga ya maksudnya ya. Oke, kita langsung saja ke kode programnya teman-teman. Kita mulai dari BTN ulang dulu ya. BTN ulang. Jadi BTN ulang ini kita fungsikan hanya sebagai untuk merefresh saja teman-teman. Jadi saya berikan keterangan di sini ya. Membersihkan maksud saya. Membersihkan isi text box. Nah, itu dia keterangannya. Oke, nah kita mulai dari teks yang pertama, yaitu txt nama barang titik tag sama dengan kita kosongkan. Jadi kalau untuk mengosongkan teks itu kita tinggal kasih tanda kutip 2 saja. Oke, nah sekarang kita lakukan untuk semua text box ya. Oke, nah setelah kita bersihkan semua data di text box, kita fokuskan dia ke txt nama. Jadi pada saat kita jalankan program, kita klik refresh atau kita klik ulang, maka kursornya itu berada pada txt nama. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi maksudnya gini teman-teman, silakan teman-teman jalankan dulu programnya. Kita isi dulu data sembarangan saja. Jadi fungsi dari mengulang ini maksudnya adalah membersihkan. Oke, kita isi data sembarangan saja di sini. Ya. Nah, kemudian kita klik ulang. Maka data-data yang ada pada semua text box ini hilang semua ya. Next, berikutnya kita masuk ke hitung. Jadi kita kembali dulu ke formnya. Kita double klik hitung. Nah, kita akan buat kode programnya di button hitung. Oke, kita deklarasikan dulu variabel. Deklarasi variabel dulu ya. Kita deklarasikan harga dan jumlah. Harga, kemudian jumlah. Oke, ini tipe datanya kita buat integer saja. Kemudian kita deklarasikan lagi, yaitu total, kemudian diskon, bayar. Nah, ini tipe datanya adalah double. Next, kemudian kita deklarasikan untuk bonus ya, as string. Oke, setelah itu kita deklarasikan input harga dan jumlah. Deklarasi input harga dan jumlah. Oke, harga berarti yang ini ya, harga yang ini. Harga akan memperoleh data dari txt harga. Harga satuan maksudnya, titik teks. Kemudian jumlah berarti yang ini. Saya besarkan J-nya. Jumlah yang ini berarti, jadi tulisannya jangan sampai salah ya. Txt jumlah barang. Nah, ini akan menerima data dari jumlah barang untuk variabel jumlah. Next, kemudian perhitungan total harga. Jadi saya kasih keterangan dulu. Perhitungan total harga. Total diperoleh datanya dari variabel harga dikali dengan jumlah. Dikali jumlah. Jadi variabel total ini akan memperoleh data hasil perkalian antara harga dengan jumlah. Itu maksudnya ya. Next, berikutnya kita buat lagi keterangannya di sini, misalkan penentuan diskon dan bonus. Jadi kita buat keterangan dulu ya, biar tahu maksudnya. Penentuan diskon dan bonus.
Oke, untuk penentuan diskon dan bonus, kita akan gunakan konsep percabangan yang sudah kita pelajari secara teori tadi ya. Jadi kita praktekkan di sini, if total besar atau sama dengan 500.000, then atau maka diskonnya sama dengan 20% ya, dikali total. Nah, kemudian untuk bonusnya, bonus sama dengan tas pinggang. Oke, nah kita sudah menyelesaikan satu kondisi dan dua statement. Nah, di sini kondisinya lebih dari satu ya, berarti kondisinya jamak. Jadi kalau kondisinya banyak, kita gunakan else if untuk selanjutnya. Nah, ini kita copy saja teman-teman, daripada kita mengulang-ulang menulisnya. Kita copy saja dan pastikan di sini. Oke, jadi total tadi 500, sekarang kalau misalkan 200 ya, 200.000, maka diskonnya 0,15 dari total, dan bonus yang diterimanya adalah payung. Oke. Nah, kemudian selanjutnya 100.000 sampai 200.000 ya. Oke. Nah, jadi di sini kita copy paste saja, teman-teman. Copy paste di sini. Kita enter. Nah, ini kita ganti. Tadi 200.000, sekarang 100.000 ya. Lebih dari 100.000, 10%. Nah, ini kita ganti 100.000, diskonnya 10% dari total, kemudian bonus yang diterimanya adalah kaos. Next, berikutnya kita pastikan lagi di sini, teman-teman. Kondisi yang dimana di sini total harganya 50.000 ya, 50.000 sampai dengan 100.000. Jadi di sini kita ganti saja menjadi 50.000. Jadi di sini kita ganti 0,05 dan bonusnya di sini adalah cangkir. Terakhir, kita tidak menggunakan else if lagi. Jadi kita cukup hanya menambahkan di sini else saja, teman-teman. Dan diskonnya sama dengan 0. Kemudian bonusnya sama dengan tidak ada ya. Oke, sesuai dengan keterangan di sini ya. Di bawah 50.000 itu diskonnya 0% dan bonusnya tidak ada. Oke, nah sudah selesai kita buat untuk kondisinya. Sekarang kita akan buat perhitungan total bayarnya. Oke, kita buat di sini perhitungan total bayar. Nah, untuk perhitungan total bayar ini itu kita buat rumusnya. Jadi variabel bayar yang sudah kita buat tadi, variabel bayar yang sudah kita buat dan berisikan data, datanya itu diperoleh dari sini tadi ya, sebentar. Bayar, bayar belum ya, bayar belum ada untuk rumusnya. Jadi bayar itu diperoleh dari total dikurang dengan diskon. Nah, itu teman-teman ya. Jadi si bayar ini akan memperoleh data itu berdasarkan pengurangan dari total bayar dengan diskon. Oke. Nah, selanjutnya kita deklarasikan keluaran total harga, diskon, total bayar, dan bonus ya. Oke. Jadi langsung saja teman-teman untuk kita cari untuk total, kemudian diskon, bayar, dan bonus. Jadi di sini kita peroleh untuk TXT total bayar itu diperoleh dari variabel total yang sudah kita proses di atas sebelumnya. Jadi ini dia tadi ya. Kemudian selanjutnya untuk diskon, TXT diskon sudah tentu datanya itu diperoleh dari variabel diskon ya. Next, berikutnya untuk TXT bayar, total bayar ya, total bayar ini diperoleh dari variabel bayar. Dan yang terakhir TXT bonus ini memperoleh data dari variabel bonus ya. Jadi yang di bawah ini teman-teman untuk memberikan nilai terhadap TXT yang ada di formnya ya. Oke, kita langsung saja coba teman-teman eksekusi programnya. Ini sudah selesai untuk
BTN hitungnya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan programnya dan kita coba eksekusi berdasarkan keterangan yang ada di sini ya. Misalkan belanja pelanggan itu 500.000, diskonnya 20% dikali total harga dan bonusnya adalah tas pinggang. Oke, sekarang kita masukkan barangnya, misalnya kita buat di sini printer. Kemudian harga satuannya itu 700.000 dan jumlah yang dibelinya misalnya 2. Oke, sekarang kita klik hitung. Nah, setelah kita klik hitung, harusnya keluar di sini total harga ya, total harga. Oke, sebentar kita cek dulu salahnya di mana. Total harga, total bayar. Oke, ini salah tulis tadi. Total harga ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi programnya. Misalnya kita masukkan tadi printer. Kemudian harga satuannya misalnya 700.000. Misalnya dibeli, misalnya ada 2, kita klik hitung, maka total harganya diperoleh dari harga satuan dikali jumlah barang. Kemudian diskonnya diperoleh dari persentasi 20% ya. Kalau di atas 500.000 itu 20% dari total harga. Nah, jumlah total bayar ini didapat dari total harga dikurang diskon, kemudian tas pinggang itu berdasarkan presentasi dari diskon. Misalnya kalau 20%, maka bonus yang diperoleh oleh pelanggan yang membeli itu adalah tas pinggang. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman coba saja mencontohkan ke barang-barang yang lain, misalnya harga yang 200.000, 100.000, 550.000 misalnya, atau di bawah 50.000. Oke, jadi silakan teman-teman cek lagi pembahasan kita ini. Kalau teman-teman masih ragu dan belum paham, coba lagi, diulang lagi sampai teman-teman betul-betul paham. Terakhir, sebelum kita selesaikan, silakan teman-teman double klik keluar ini dan kita ketik N. Ini adalah fungsinya untuk keluar dari program. Kita jalankan lagi dan kita klik keluar. Oke, saya rasa itu saja pembahasan kita pada video kali ini tentang percabangan atau pemilihan. Semoga video ini bermanfaat dan membuat teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan tanggapan teman-teman di bawah di kolom komentar. Oke, terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.